Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Azharul Rahman, NIM 2010-1242-1018. Saya mahasiswa Pendidikan Seni Pertunjukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya atau tugas dari mata kuliah Rias dan Busana Dasar yang diampu oleh Ibu Adeline. Jadi, di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu kalian semua bagaimana saya mengerjakan tugas, yaitu tugas membuat sebuah baju yang bertemakan kain sasirangan. Jadi, di sini saya akan membahas dari mulai rok, baju atasan, memayat, dan hiasan rambut dalam baju Barbie tersebut. Sebelum itu, saya akan menunjukkan keseluruhan dari hasil karya saya. Silahkan disimak. Bagaimana? Kalian sudah melihat semua kan hasil karya saya? Jadi di sini saya akan membahas bahan apa saja yang akan saya gunakan dalam membuat karya tersebut. Jadi, bahan yang pertama adalah kain perca yang saya dapatkan dari tukang jahit. Yang kedua, kain tile yang saya beli setengah meter. Terus benang, terus payet dan beberapa manik-manik bunga. Dan untuk alatnya yang saya gunakan adalah gunting serta jarum. Oke, jadi tadi kalian sudah melihat kan semuanya bahan-bahan apa saja yang saya gunakan dalam membuat karya ini. Jadi selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana saya menjahit rok bagian bawah Barbie tersebut. Nah, jadi untuk membuat kain Barbie, yang pertama-tama potong dulu kain tile dengan ukuran yang sesuka hati. Jadi untuk membuat rok Barbie itu lebih panjang atau lebih banyak kain tile yang digunakan akan lebih mengembang roknya. Jadi untuk itu sesuka hati aja ya memotongnya seperti apa. Lalu selanjutnya kain tile yang sudah dipotong ditekuk menjadi dua seperti ini. Nah, dirapikan ya. Nah, seperti ini. Ujung bertemu dengan ujung. Selanjutnya, bagian yang ditekuk ini, bagian ini langsung dijahit. Jahitnya sesuka hati aja ya. Nih, jahitnya seperti ini. Nah, setelah selesai menjahit seperti ini, lalu kita kerutkan seperti ini. Kita kerutkan seperti ini dan membentuk seperti ini. Nah, lihat. Lalu, setelah itu, kita paskan dengan badan Barbie-nya. Seperti ini. Seperti ini. Nah, kita rapikan ya. Nih, kita rapikan. Apabila sudah rapi, kita satukan. Kita jahit dengan hal yang sama seperti yang awal. Nah, kita jahit. Nah, sudah menyatukan. Nah, habis itu lalu kita lepas. Ya. Nah, karena sudah disatukan, kita lepas. Lalu setelah itu kita ulangi jahitan yang sama tapi dengan seperti ini. Nih, kerutan yang sudah jadi ini langsung kita jahit sama-sama. Tujuannya agar kerutan ini selalu membentuk dan tidak lepas.
Nah, tidak lepaskan. Nah, seperti ini, tidak lepaskan. Untuk bagian dalam derbinya, lakukan hal yang sama ya. Nah, itu tadi bagaimana saya membuat bagian rok paling bawahnya. Yang kedua, atau yang selanjutnya, saya akan memperlihatkan bagaimana saya membuat bagian baju atas derby tersebut. Nah, bagian selanjutnya adalah bagian atas derby. Untuk bagian atas derby, kalian bisa memotong kotak atau memotong oval seperti yang saya lakukan ini. Seperti ini. Setelah itu, langsung kita balik dan kita jahit seperti ini. Cara jahitnya sama kok seperti yang awal tadi. Jadi kita jahit dari bawah. Seperti yang awal kita lakukan pada rok derbynya. Sudah jadi kan seperti ini. Nah, lalu kita ikat. Cara ikatnya gampang kok, seperti ini. Kita masukkan seperti ini, and then voila, siap terikat. Lalu kita potong. Nah, apabila Anda ingin mudah melepas pasang baju ini, Anda bisa menjahitnya hanya sampai sini saja. Lalu Anda tempel perekat yang biasa digunakan untuk merekatkan baju dan bisa dilepas itu di bagian sini. Nah, seperti ini. Tada! Baik, tadi sudah bagian atas baju derbynya kan? Nah, sekarang adalah bagian yang sangat penting dan sangat rumit, yaitu bagian memayat baju derby tersebut agar sesuai dengan badannya derby tersebut. Jadi, cara memayatnya itu seperti ini. Silahkan diperhatikan dan kalau bisa nanti dicontoh ya di rumah. Untuk bagian payat, lakukan seperti ini ya. Masukkan jarum seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu masukkan payat seperti ini. Lalu jahit, jangan jauh-jauh ya masukkan benangnya, jadi dia tidak terlihat. Nah, seperti ini. Nah, lakukan seperti ini lagi. Pastikan jika Anda ingin mendapatkan ukuran payat yang pas, pastikan payatnya di sebelahnya lagi ya. Masukkan lagi seperti ini. Kalau saya menggunakan 3 payat, jadi kelihatan ada volume dalam baju tersebut. Nah, lihat seperti ini. Apabila masih ada tempat yang kosong seperti ini, tambahkan payat saja. Untuk berkarya, Anda akan mengeluarkan dengan dana yang sangat banyak, tapi tidak masalah. Demi hasil yang sempurna. Voila. Lakukan sampai selesai ya, sampai sini. Nah, setelah semuanya selesai, satukan bagian bawah dan bagian atasnya. Lalu setelah itu, rangkai payat seperti ini. Masukkan dulu kainnya di dalam sini. Dalam sini. Nah, seperti ini. Susun payatnya.
Susunnya gampang kok, masukkan beberapa payet. Seperti masukkan beberapa payet di sini. Untuk bagian ini dapat dilakukan dengan sesuka hati ya, jadi tidak harus berpatokan dengan video saya. Nah, setelah selesai seperti ini kan, nih, Anda dapat melilitkan benang ini ke dalam salah satu rongga payet di sini. Nih, saya ingin bagian sebelah sini. Nah, seperti ini. Anda harus merapikannya ya, jadi harus pas di mana Anda inginkan meletakkan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah itu, tahan dan masukkan benang lagi ke payet yang kalian susun tadi ya. Seperti ini. Nah, sudah masuk semua. Seperti ini. Seperti ini. Lalu dimasukkan ke dalam sini. Dimasukkan ke dalam sini. Setelah itu diikat dengan cara yang sudah saya tunjukkan di awal ya. Nah, jika Anda sudah menyelesaikan sekelilingnya dan menyelesaikan bagian yang ini seperti jaring ini, untuk bagian samping Anda bisa melakukan seperti ini. Nah, ditusuk seperti ini. Nah, bagian samping ini sangat mudah sekali ya. Nih, seperti ini. Nah, seperti ini, lalu masukkan payetnya. Untuk bagian samping ini payetnya sesuka hati ya, yang penting payet pertama, kedua, dan ketiga itu jaraknya agak jauhan. Jadi akan ada seperti gradasi gitu, seperti jarak antara keduanya. Seperti ini. Nah, karena saya mencontohkan payet yang ketiga, berarti payet ketiga ini harus lebih banyak dari payet kedua. Seperti ini. Nanti bajunya akan ada kesan yang jatuh dalam lengannya. Seperti ini. Setelah selesai seperti ini kan, langsung dijahit di sampingnya payet yang nomor 2 tadi ya, payet menggantung bagian 2. Caranya seperti ini. Nah, sampai menyatu seperti ini ya. Habis itu kita tali dengan cara yang sama yang seperti saya contohkan di awal ya. Seperti ini. Lalu dimasukkan seperti ini. Dan voila, selesai. Tada. Bagian selanjutnya adalah bagian membuat pita besar di bagian belakang derbynya. Jadi harus diperhatikan. Nah, untuk bagian pita yang bagian belakang, jadi kalian tuh potong kain perca yang kalian minta tadi seperti ini. Terus ditutup seperti ini. Dipaskan ya. Terus habis itu kita jahit seperti ini. Jahit hingga selesai ya, tapi sisakan bagian ujungnya.
Nah, setelah sampai sini kita lanjutkan, tapi jangan semuanya dijahit ya. Sisakan bagian depan. Sampai sini. Lalu kita ikat seperti yang biasa saya lakukan. Nah, seperti ini. Masukkan ke sini. Jadi ambil dari sini, pasti akan kuat ikatan. Kita gunting ya. Nah, setelah itu kita balik seperti ini, kita rapikan, and then kita rapikan. Nah, sini kan kosong seperti ini kan, kita masukkan kain-kain percek, kita minta tadi, tapi jangan sampai penuh ya. Kita masukkan seperti ini. Nah, masukkan secukupnya saja, tidak perlu penuh. Yang penting ada kesan volume dalam pita ini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita jahit. Sebelum kita jahit, kita ikat dulu ujung benangnya seperti ini. Nah, pastikan ikatan awalnya kuat ya, agar tidak lepas. Nah, seperti ini kita jahit bagian ini. Jahit sampai pangkal ujungnya. Lalu seperti ini kita tarik. Nah, karena ada yang keluar, jadi kita masukkan seperti ini ya. Lalu kita tarik seperti ini. Nah, kan akan rapi seperti ini. Nah, untuk lebih rapi lagi, kita bisa keluarkan seperti ini. Nah, lalu kita tarik lagi seperti ini. Kita lakukan sampai selesai ya. Nah, perlu diketahui saya mengerjakan semua bagian ini tidak menggunakan mesin jahit. Jadi, saya jahit manual. Dan saya juga tidak menyewa tukang jahit untuk merapikan karya saya. Jadi, ini tuh bisa dilakukan untuk orang yang tidak memiliki mesin jahit. Jadi, bisa dijahit manual. Ya, memang sangat lama, tapi tidak masalah karena karya kita sendiri. Seperti ini, kita tarik lagi seperti ini, tarik yang kuat ya supaya rapi. Nah, apabila ada yang keluar seperti ini, kita bisa masukkan lagi seperti ini, kita bisa masukkan, lalu ditarik lagi seperti ini, and then nah, akan jadi seperti ini. Rapi kan? Nah, sedikit lagi kita selesai.
Nah, sudah sampai ujung, kita tarik seperti ini. Nah, kita tarik terus dirapikan ya. Habis itu, untuk bagian ujung ini kita masukkan terlebih dahulu. Kita tusuk-tusuk saja. Terus ini kan dia mencuat. Seperti ini kita tarik. Lalu kita jahit seperti ini. Tarik. Nah, untuk mengikatnya pun sama seperti cara-cara yang tadi saya ajarkan. Ini dimasukkan ke dalam sini, lalu ditarik. Nah, apabila tidak kuat, Anda bisa apabila terjadi seperti ini, Anda bisa memotong. Nah, jadi wala. Terus habis itu ini ditekuk, dirapikan seperti ini agar isinya. Lalu seperti ini kan, lalu bisa Anda lilit dengan pita seperti ini untuk menutupinya. Seperti ini, lalu kita potong ya. Apabila Anda tidak ingin menjahitnya, Anda bisa menggunakan lem tembak. Nah, lalu ditempel dengan menjadi pitanya. Nah, jadi jika step-step semua yang saya pertunjukkan tadi sudah selesai, jadi tinggal dijadikan satu dan menjadi boneka ini. Tada! Menjadi boneka ini. Cute bukan? Nah, sekian dulu presentasi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I love you, Ibu Adlin.